Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok banking 7C akan menjelaskan mengenai analisis Greenbelt dan discounted cash flow pada perusahaan PT Bukit Asam Tbk atau PTBA yang beranggotakan Nurjana, Naila Elfarisa Habibah, Resma Adilah, Ayu Sapitri, dan Putri Melati. Dengan dosen pengampu Bapak Aditya Ahmad Rakim, SEME. Check this out. Bukit Asam, Beyond Coal. PT Bukit Asam Tbk atau biasa dikenal dengan PTBA adalah perusahaan yang berbasis di Indonesia yang kegiatan utamanya bergerak dalam industri pertambangan batu bara. PT Bukit Asam Tbk didirikan pada tanggal 2 Maret tahun 1981 dengan kantor pusat yang berlokasi di Jalan Parigi nomor 1 Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dan kantor korespondensi yang terletak di Menara Kadin Indonesia, Jalan HR Rasuna, Jakarta, Indonesia. Sesuai dengan program pengembangan ketahanan energi nasional, pada 1993 pemerintah menugaskan Perseroan untuk mengembangkan usaha briket batubara. Pada tanggal 23 Desember tahun 2002, Perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode perdagangan PTBA. Kegiatan usaha PT Bukit Asam Tbk atau PTBA ini melakukan operasi pertambangan batubara termasuk penelitian, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, perdagangan, mengelola dan mengoperasikan pelabuhan dan dermaga untuk batubara, baik untuk penggunaan internal atau eksternal. Mengelola dan mengoperasikan pembangkitan listrik tenaga panas, baik untuk penggunaan internal atau eksternal, dan menyediakan pertambangan batubara dan konsultasi, layanan rekayasa terkait produksi. Perusahaan memiliki konsesi pertambangan batubara di beberapa area di Indonesia, termasuk Tanjung Enim, Peranap, Palaran, dan Ombilin. Perusahaan ini juga bergerak dalam bidang produksi briket. Pabrik produksi briket terletak di Tanjung Enim, Indonesia yang memproduksi briket berkarbonasi, dan Natar dan Gresik, Indonesia yang memproduksi briket non-berkarbonasi. Selain itu, grup PTBA juga menjalankan kegiatan lainnya, yaitu jasa kontraktor, pengolahan briket, perkebunan sawit dan pengolahan sawit, serta jasa kesehatan. Greenbelt Magic Formula merupakan sebuah metode penilaian saham yang diciptakan oleh Joel Greenbelt dan termasuk dalam kategori value investing, serta Greenbelt Magic Formula menyandarkan penilaian saham berdasarkan dua kriteria, yaitu return on capital yang tinggi dan earnings yield yang tinggi. Langkah pertama analisis menggunakan metode Greenbelt yaitu dengan mencari data-data keuangan terkait dari perusahaan-perusahaan yang akan kita analisis. Dalam video kali ini kita akan menganalisis sektor energi yaitu dari perusahaan PTBA dan dua pesaing yaitu perusahaan MBAP dan perusahaan PSSI. Selanjutnya adalah kita menentukan ROCE dan EY yaitu dengan menghitung ROCE dengan rumus earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan ekuitas ditambah long term liabilitas. Langkah pertama analisis menggunakan metode Greenbelt yaitu dengan mencari data-data keuangan terkait dari perusahaan-perusahaan terkait, yaitu di sini menggunakan perusahaan PTBA dan dua perusahaan pesaing yaitu MBAP dan PSSI. Langkah selanjutnya adalah dengan mencari ROCE atau Return on Capital Employed yaitu dengan rumus earning before interest and tax dibagi ekuitas ditambah LTLIAB atau long term liabilitas. Setelah menentukan ROCE, kemudian kita menentukan EY atau earning yield yaitu dengan rumus EBIT dibagi price dikali share outstanding ditambah LTLIAB dikurangi kas dan setara kas. Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan ROCE dan EY untuk perusahaan PTBA yaitu sebesar 35%, EY sebesar 32%,
Untuk perusahaan MBAP sebesar 63% untuk ROCE dan EY sebesar 71%. PSSI ROCE sebesar 22% dan EY sebesar 20%. Setelah kita memfilter saham atau memilih saham 10-20 saham dengan kapitalis terbesar, maka selanjutnya adalah kita urutkan saham-saham berdasarkan EY dan ROCE tertinggi. Berikut ini merupakan data saham-saham 40 terbaik yang telah dihitung sebelumnya, yaitu perhitungan ROCE dan EY. Yaitu pada sektor energi, di sini ada perusahaan MBAP menempati peringkat kedua, PTBA menempati peringkat ke-11 dan perusahaan PSSI menempati peringkat ke-37. Selanjutnya kita bisa menentukan apakah kita akan berinvestasi pada perusahaan yang telah dipilih dari ke-40 perusahaan sebelumnya, yaitu dengan membandingkan antara instrumen saham dengan instrumen investasi yang lain seperti emas dan deposito. Bisa dilihat dari tabel di atas. Analisis Magic Formula Greenblatt berdasarkan data Greenblatt pada tabel tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa metode Greenblatt bernilai positif dan menunjukkan bahwa investasi saham pada perusahaan tersebut lebih baik dilakukan daripada investasi deposito dan emas. Karena return yang didapatkan dari saham perusahaan tersebut cenderung lebih besar dibandingkan return dari deposito dan emas. Selain metode analisis Magic Formula Greenblatt, ada juga metode analisis Discounted Cash Flow, yaitu suatu metode valuasi saham yang digunakan oleh investor untuk memperkirakan nilai sekarang dari arus kas masuk masa depan dari suatu investasi untuk menentukan apakah investasi yang dilakukan layak atau tidak layak. Analisis menggunakan metode Discounted Cash Flow pada video kali ini, yaitu akan dilakukan pada salah satu perusahaan yang bergerak di sektor energi atau pertambangan, yaitu perusahaan PTBA atau PT Bukit Asam Tbk. Langkah pertama yaitu mengumpulkan atau mengidentifikasi data dividen per share, price, earning per share, dan PER. Data-data tersebut dapat diperoleh dari aplikasi RTI Bisnis atau website lembar saham dan website Yahoo Finance. PER didapatkan dari perhitungan price dibagi dengan earning per share. Langkah selanjutnya yaitu dengan mengidentifikasi data dari rata-rata dividend payout ratio atau DPR dan EPS growth pada saham perusahaan PTBA. Hasil DPR didapatkan dari perhitungan DPS dibagi dengan EPS. Sebelum menentukan future value EPS, kita menentukan terlebih dahulu CAGR-nya. CAGR sendiri ini merupakan rata-rata dari tingkat pertumbuhan per tahun sebuah produk investasi pada jangka waktu tertentu yang lebih dari setahun. Dan pada perhitungan CAGR ini dibatasi atau dimaksimalkan senilai 15% atau 0,15. Jika didapatkan nilai CAGR lebih dari 15%, maka dimaksimalkan saja senilai 15%. Setelah mengestimasikan total dividen untuk 10 tahun ke depan, langkah selanjutnya yaitu menghitung future value harga saham pada saham perusahaan PTBA. Berdasarkan tabel tersebut, perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow estimasi harga saham sebelum dividen pada tahun 2032 pada perusahaan PTBA akan diperdagangkan sebesar Rp15.867. Langkah selanjutnya yaitu dengan menghitung future value total pada saham perusahaan PTBA. Dari tabel tersebut, berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow, estimasi harga saham setelah dividen perusahaan PTBA pada tahun 2032 akan diperdagangkan sebesar Rp19.109. Selanjutnya yaitu menentukan tingkat imbal hasil atau diskonto saham perusahaan PTBA. Berdasarkan data yang diperlukan guna melakukan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow, tingkat risk premium yang berlaku di Indonesia pada tahun 2022 itu bisa dilihat sebesar 2,59% dan yield obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun sebesar 7,62%.
maka didapatkan R sebesar 0,10214. Dari tabel di atas, berdasarkan hasil perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow pada perusahaan PTBA berdasarkan laporan keuangan terakhir pada tahun 2022, perusahaan PTBA memiliki harga wajar saham sebesar Rp7.235 per lembar saham. Langkah terakhir dari analisis ini yaitu analisis margin of safety atau MOS, karena dari analisis tersebut inilah kita dapat menentukan keputusan investasi, apakah saham tersebut layak diinvestasikan atau tidak layak diinvestasikan, yaitu dilihat dari perhitungan MOS-nya. Apakah MOS-nya lebih dari 30% atau tidak lebih dari 30%. Dari tabel tersebut bisa kita lihat bahwa harga wajar saham pada perusahaan PTBA ini bernilai sebesar Rp7.235 dan harga sekarang sebesar Rp3.790. Sehingga MOS yang didapatkan yaitu sebesar 47%. Artinya MOS lebih dari 30% dan saham PTBA ini layak untuk diinvestasikan. Perusahaan Bukit Asam Tbk memiliki pesaing di bidang energi, di antaranya PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk dan Pelita Samudra Shipping Tbk. Berikut company profile PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk dan PT Pelita Samudra Shipping Tbk. Pelita Samudra Shipping Tbk didirikan tanggal 10 Januari 2007. PT Pelita Samudra Shipping Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa angkutan laut. PT Pelita Samudra Shipping Tbk berkantor pusat di DKI Jakarta, memiliki kantor perwakilan di Samarinda, Kalimantan Timur, dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Seiring dengan peluang strategi bisnis, perseroan berekspansi ke daerah operasi baru dan mulai membuka kantor perwakilan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Daerah operasi perseroan meliputi Indonesia termasuk ke area Indonesia Timur. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh perseroan meliputi usaha pengangkutan laut untuk barang-barang mineral dan batu bara, serta usaha pengangkutan barang antar pelabuhan laut, melayani perusahaan pertambangan batu bara dan mengangkut batu bara dari lokasi tambang ke laut, menyediakan jasa transshipment serta layanan transportasi batu bara antar pulau ke lokasi di seluruh Indonesia, menyediakan layanan transportasi batu bara ke tujuan luar negeri, menjalankan usaha penyewaan kapal laut chartering dengan menggunakan berbagai jenis kapal, dan menjalankan usaha pelayaran penundaan laut. Pada tanggal 23 November 2017, PSSI memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham PSSI. Penawaran umum perdana saham PSSI kepada masyarakat sebanyak 1.006 juta saham dengan nilai nominal Rp100 per saham, dengan harga penawaran Rp135 per saham, dan saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Desember 2017. PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk didirikan pada tanggal 28 Oktober 1992 sebagai bagian dari grup Bara Multi. Perseroan berfokus pada bisnis pertambangan batu bara dan terus berkembang menjadi salah satu perusahaan yang terbaik di bidang energi. PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk didukung dengan infrastruktur yang terintegrasi antara kegiatan eksplorasi hulu hingga hilir. Perseroan memulai produksi batu bara pada tahun 2008. Batu bara yang dihasilkan perusahaan berkualitas tinggi dengan nilai kalori menengah. Produk ini sangat diminati oleh pasar internasional karena karakteristiknya yang lebih ramah lingkungan. Pada tahun 2014, perusahaan melaksanakan penawaran umum saham perdana pada Bursa Efek Indonesia dengan kode MBAP. Dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana tersebut dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan
operasional perseroan seperti pengembangan fasilitas pelabuhan dan pengoperasian fasilitas penanganan batu bara. Kegiatan usaha utama menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor pertambangan sebagaimana diizinkan oleh pemerintah dan sepanjang diperolehkan oleh peraturan yang berlaku, termasuk pengeringanan batu bara. Menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor industri. Menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor perdagangan, termasuk perdagangan dalam negeri, interinsuler, ekspor dan impor, perdagangan besar, pemasok dan distributor atas jenis barang apapun. Menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor konstruksi. Sekian video analisis Clean Blood dan Discounted Cash Flow dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.